Setelah berbulan-bulan menjadi polemik nasional, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini memasuki fase hukum yang lebih serius. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya dan akan segera menjalani proses persidangan. Apakah ini akan menjadi akhir dari polemik yang panjang atau justru membuka babak baru dalam kasus ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Joy Jones dari Mapolda Metro Jaya. Joy, sebelum ditahan, Roy dan Dr. Tifa sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri. Apakah ada informasi terkini mengenai hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dan sampai kapan Roy dan Dr. Tifa ini akan menjalani penahanan sebelum ke persidangan? Ya, benar dan juga pemirsa bahwa hari ini kedua tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada hari ini sudah resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya. Meskipun status mereka sebagai tersangka sudah sejak tahun lalu, tepatnya di bulan November tahun 2025. Benar sekali Fitri bahwa kedua tersangka ini sudah meninggalkan komplek Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri, dan hingga saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa kedua tersangka tersebut belum tiba kembali ke kawasan komplek dari Polda Metro Jaya, sehingga diperkirakan bahwa saat ini pun proses pemeriksaan kesehatan masih berlangsung. Tadi kedua tersangka meninggalkan Polda Metro Jaya pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 8 malam maksud saya, masih belum ada tanda-tanda kembali ke rutan sementara di Polda Metro Jaya. Memang terjadi perdebatan dan juga penolakan keras dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga Dr. Tifa terkait dengan proses penetapan sebagai tahanan ini. Meskipun memang mereka mengakui bahwa kliennya merupakan tersangka dari kasus ini, namun mereka menyatakan bahwa kedua tersangka ini, dan maksud saya juga kliennya, dari kasus tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi ini melakukan kewajiban mereka sebagai tersangka untuk melapor dan juga tidak berpergian ke tempat yang sudah dilarang, sehingga mereka merasa bahwa tidak layak untuk ditahan pada saat ini. Dan pihak dari pengacara Roy Suryo dan juga Dr. Tifa mengklaim bahwa mengaitkan hal penahanan ini dengan perintah dari kalangan tertentu, termasuk Pak Jokowi sebagai salah satu yang sangat diperbincangkan oleh mereka. Namun pihak kepolisian membantah semua tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa pihak kepolisian bekerja profesional untuk melakukan proses penahanan ini, tidak karena adanya tekanan atau perintah dari manapun, melainkan hal ini dilakukan karena dalam satu rangkaian dari proses hukum. Ini dikarenakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh P21 oleh Kejaksaan, sehingga proses penahanan dilakukan untuk memastikan kehadiran tersangka dan kelancaran proses pelimpahan tersangka serta barang bukti dari penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hal inilah yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa mereka bekerja secara profesional, dan juga dalam prosesnya yang relatif cukup lama penetapan tersangka ini sebelum dilimpahkan, pihak kepolisian juga menyatakan bahwa mereka sudah bekerja secara profesional dengan turut menghadirkan 90 orang saksi terkait dengan perkara ini dan juga 26 saksi ahli, baik yang independen maupun yang diajukan oleh tersangka. Oleh sebab itu, pihak Polda Metro Jaya tetap melakukan penahanan, meskipun tadi sedikit ada drama, Fitri dan juga pemirsa, pada saat kedua tersangka ini mau dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani proses kesehatan yang menjadi salah satu prosedur wajib bagi para tersangka yang akan ditahan. Tadi para pendukung dari Roy Suryo CS ini juga menghadang dari mobil tahanan untuk tidak terima seperti itu dengan penahanan ini. Namun dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian, kedua tersangka ini berhasil masuk ke mobil tahanan dan juga dilakukan proses cek kesehatan, Fitri. Ya, Joy, nah pada saat pemeriksaan kan tadi kita juga memantau terlihat cukup banyak massa di sekitar Polda. Hingga malam hari ini dari pantauan Anda, apakah mereka masih bertahan atau sudah meninggalkan lokasi?
Ya, Fitri dan juga pemirsa, terkait dengan massa yang lumayan banyak tadi yang berada di kawasan Polda Metro Jaya untuk mendukung dari kedua tersangka ini, hingga malam hari ini sudah tidak ada lagi yang berada setidaknya di sekitaran tempat saya melaporkan saat ini. Sudah tidak ada lagi pendukung dari Roy Suryo CS karena memang tadi sejak 5 sore kedua tersangka ini sudah meninggalkan kawasan Polda Metro Jaya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kuasa hukumnya, bahwa mereka akan melakukan upaya hukum lagi. Selain dari mempersiapkan persidangan, mereka juga akan kembali melakukan tinjauan untuk membuat kedua tersangka ini tidak ditahan di dalam rutan, melainkan bisa melalui persidangan kembali ke rumah mereka masing-masing atau penangguhan dari penahanan. Namun pihak polisian belum menanggapi hal tersebut karena penangguhan penahanan baru bisa diserahkan setelah 1 kali 24 jam penahanan dilakukan. Maka tadi pagi proses penahanan dilakukan dan baru diumumkan pada pukul 4 sore, dan saat ini belum 1 kali 24 jam sehingga pihak kepolisian masih belum merespon terkait dengan penangguhan penahanan tersebut karena mereka masih menunggu upaya resmi yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum. Namun pihak kuasa hukum mengatakan bahwa akan melakukan upaya penangguhan penahanan sembari mempersiapkan persidangan yang sepertinya sebentar lagi akan dimulai. Fitri. Joy Jones, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.